Oke, jadi kemarin saya coba beli laptop di Tokopedia yang harganya menurut saya sangat-sangat murah ya. Jadi laptop ini bekas tentunya dan saya beli dengan harga cuma Rp500.000 aja. Kayak apa beli laptop seharga Rp500.000 aja? Di video kali ini akan kita bongkar dan bahas. Kalau misalkan kalian punya budget 500.000, terus kalian tanya dapat laptop apa, sebenarnya ya nggak dapat ya. Ya dapatnya second, itu pun kondisinya nanti kita bahas di video ini untuk kondisi laptop yang satu ini. Jadi laptop ini keluaran tahun 2012 ya. Dan dengan harga 500.000 ini, kalau kata sellernya sih ini baterainya nggak bisa ya. Jadi kita harus ngecas terus menerus. Jadi udah kayak PC. Tujuannya laptop dibikin itu adalah biar kita bisa mobile. Tapi kalau misalkan baterainya rusak, ya jadinya kayak PC. Kita nggak bisa mobile, laptopnya harus di situ terus. Dan ini dengan harga 500.000 kita dapat box kayak gini, bukan box orinya. Coba kalian tebak ini laptop apa? Kalau dari brandnya sih brand Acer dan dia netbook. Jadi untuk laptop yang ukuran 11,6 inch itu kata marketingnya adalah netbook. Dan di dalam paket pembeliannya karena bekas ya, jadi kita dapatnya adapter. Kalau untuk adapternya seharusnya sih ini originalnya, tapi ya nggak tahu namanya bekas ya. Dan sekarang barang super copy atau barang yang KW itu bisa benar-benar mirip dengan originalnya. Jadi banyak banget adapter itu yang KW tapi dia benar-benar mirip dengan aslinya. Biasanya Acer itu ada tulisannya kayak Ciconi gitu. Ini nggak ada ya, ini cuman safety, terus di sini juga ada tulisannya Acer kayak gitu. Kalau dari bobotnya, antepnya dia kayaknya sih ori. Oke, sekarang kita coba lihat laptopnya. Dan laptopnya ini, nah apakah kalian udah bisa nebak kalau misalkan warnanya seperti ini? Warnanya itu dulu ada merah, terus ada versi Ferrari juga dari Acer. Dan ini sekarang warnanya biru. Jadi kodenya adalah A0756. Nah, dari penamaan laptop yang paling saya suka itu Acer karena paling gampang. Contohnya ya, ini namanya adalah Acer Aspire One. Dan namanya AO756. AO itu diambil dari Aspire One. Kayak misalkan Acer Swift gitu, dia ngambilnya SF, Acer Predator gitu, PR. Jadi gampang gitu penamanya. Yang paling susah menurut saya adalah XP ya, XP14 SDK, bla 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 bla, AU. Dan itu agak sulit dibacanya. Kalau Asus sih masih gampang. Oke, jadi dengan harga 500.000 kita dapatnya laptop ini Acer Aspire One A0756. Coba saya cek dulu apakah benar A0756 karena di deskripsi sellernya kayak gitu. Dan ya, Aspire One A756 series dengan model numbernya itu H1VZC. Terus dia juga versi resmi ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat yang garansi resmi, pastikan kalian dapat stiker hologram yang kayak gini. Yang nggak ada stikernya itu biasanya garansi distributor. Apalagi kalau misalkan stiker segelnya itu DSSC, Triple SC kayak gitu-gitu, itu biasanya distributor. Dan karena tahun 2012 jadi baterainya ini baterai copotan yang katanya sellernya sih ini nggak bisa ya baterainya ya. Tapi entah apakah emang baterainya atau sesuatu yang lain. Kalau untuk baterainya ini saya cek di Tokopedia itu harganya sekitar 100 sampai 200.000 untuk baterainya. Nanti kita coba belikan dan kita upgrade lah. Atau kalau misalkan kalian pengen diapakan laptop di episode retas kali ini, kalian tulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa kita bahas. Dan coba kita lihat apakah laptop 2012 keluarannya bisa dibuka dengan satu tangan. Sets, dan belum bisa ya. Jadi walaupun dia tahun 2012, tapi menurut saya secara desain itu untuk warnanya masih milenial banget gitu. Kayak di Asus itu ada Asus X441MA yang warnanya itu milenial. Terus Infinix Xbook X1, X2 itu warnanya juga saya suka, warna-warna milenial. Dan sekarang coba kita nyalakan. Dia emang nggak bisa ya ternyata ya. Tombol powernya dia memisah di pojok kiri kayak laptop XP14S yang kita review kemarin. Terus untuk keyboardnya ini kalau secara feel dia masih cukup nyaman ya, tactile-nya itu dapet. Terus travel distance-nya jari saya juga pas. Mungkin ini aja ya, kalau misalkan kita tabulasi data Excel kecil banget ya untuk ukuran jari saya nih. Ini terlalu kecil, tapi untuk font-font yang lain ini cukup besar. Tombol yang bagian atas sendiri escape dari Dell ini agak kecil dan arrow aja yang kecil. Dan dengan harga 500.000, apakah dia masih enak untuk digunakan di tahun 2022? Sebenarnya kalau kita lihat dari prosesornya ini, karena saya terbiasa dengan prosesor yang baru-baru ya, jadi
Saya yakin sih ini kayaknya bakalan kalau untuk kebutuhan saya sih bisa, cuman ya saya harus ekstra sabar ya. Karena dia lumayan jadul untuk WiFi-nya aja pakai WiFi 4, prosesornya Sandy Bridge 2 core 2 thread, terus Intel HD 3000 juga, atau mungkin sambil kita nyalakan aja ya, sambil kita cek-cek spesifikasinya. Karena kalau saya lihat di websitenya Acer, itu RAM-nya 4 GB, tapi ini seingat saya beli RAM 2 GB ya. Jadi ada beberapa SKU pada waktu itu pada tahun 2012. Jadi ada yang pakai Intel Celeron 877, terus juga Intel Pentium 967 dan juga Intel Pentium 987 yang secara performa sebenarnya ya Celeron ya kayak gitulah 2 core 2 thread. Tapi sekarang kita coba nyalakan dan coba kita timer lah ya untuk waktu bootingnya karena dia masih pakai hard disk. Jadi nanti mungkin editor bisa bantu saya untuk kasih timer di sini yang bootingnya. Kalau misalkan terlalu lama di speed timer aja. Dan sebenarnya pada tahun 2012 dia pakai Windows 7 dan kalau saya lihat dari sini sih ini dia udah diinstal pakai Windows 10 ya. Sebenarnya ada kayak semacam limitasinya atau Windows 10 itu enaknya digunakan di spesifikasi apa. Itu ada di bagian requirement-nya. Dan saya nggak yakin kalau misalkan dia bisa digunakan pakai Windows 10, tapi kita coba aja. Sambil kita nunggu booting yang dia ternyata lumayan lama, mungkin kita bahas dulu untuk bagian frame-nya ya. Frame-nya ini kalau dibilang tebel, ya tebel sih ya. Cuman masih oke lah dilihatnya. Kayak laptopnya Asus Chromebook yang kita review kemarin, dia juga tebel, tapi tebelnya itu dibikin karena biar dia lolos sertifikasi standar militer. Tapi kalau ini dibikin tebel, mungkin pada waktu itu belum bisa membuat screen to body ratio yang lebih tipis kayak laptop-laptop sekarang. Karena memang Acer Aspire itu line up-nya ada di mid-range ke entry level. Kalau yang naik ke atas itu ada Acer Swift. Oke, jadi kalau kita lihat untuk prosesornya ini, dia ini yang kita beli ini varian yang terendah ya dengan Intel Celeron 877 1,4 GHz, 2 core, terus 2 thread, kode name-nya Sandy Bridge dengan proses fabrikasinya itu 32 nanometer. 2012 itu masih 32 nanometer. Sekarang 2022 udah yang paling kecil itu 5 nanometer ya punyanya Ryzen. Jadi 10 tahun dari 32 nanometer bisa langsung kepangkas ke 5 nanometer ya. Jadi perkembangan teknologi itu emang gila. Cepat banget. Terus coba kita lihat untuk memorinya. Ini pindah tab aja loadingnya lumayan lama ya. Jadi untuk memori RAM-nya dia 4 GB DDR3 single channel dan dia ini pakai hard disk ya, makanya lelet banget dan 256 GB aja. Coba ya, saya penasaran kalau misalkan kita gunakan untuk browsing aja lah, nggak usah nge-game karena game sekarang itu udah gila-gila. Mungkin kalau misalkan Zuma aja saya yakin dia kayaknya masih lumayan laggy ya, karena seharusnya itu ini nggak dipaksakan ke Windows 10 gitu, harusnya ke Windows 7. Cuman coba kita tes kalau misalkan kita gunakan untuk browsing. Nah ini aja ya, saya coba klik di bagian Google-nya ini aja. Tuh, kayak prosesnya itu lumayan memakan waktu gitu. Jadi ya namanya 500 ribuan, kita bisa apa ya. Cuman sebenarnya kalau saya lihat di Tokopedia, terus di marketplace lain, di Facebook pun saya juga coba cari, harganya tuh range-nya macam-macam ya. Karena memang bekas, gak ada harga fix. Jadi kalau misalkan kondisinya memang bener-bener kata sellernya mulus terus fungsinya normal semua itu harganya di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi kalau misalkan saya beli baterai 100 ribu berarti modal saya 650 ribu, saya jual dengan harga termurah 1 juta seharusnya masih oke. Nah ini aja loh ya, saya coba klik di bagian search ini aja loh. Coba ya, NCS. Oh masih lumayan cepat. Karena memang RAM-nya cuma 4 GB, jadi kalau kita buka banyak tab di sini pun juga gak bakalan mampu ya. Coba sekarang kita tes untuk speakernya lah, lagu terserah aja lah. Dan untuk layarnya ini dia masih pakai panel TN. Ya, kalau di layar sih kayak terlihat dia IPS, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi angle yang berbeda ya. Nah, apalagi kalau dari bawah seperti ini ada color shifting. Speakernya pun ini belum ke lagunya, tapi masih ke iklannya. Tapi suaranya udah bener-bener gembret ya. Oh, ini udah paling mentok nih. Speaker 67%. Wih. Ya, jadi kalau misalkan punya laptop harga 500 ribuan ya harus sabar kayak gini. Kita slide ke sana ya. Ini udah volume 100% btw. Dan di YouTube-nya pun juga udah 100%. Dan ini udah paling kenceng ya. Dan suaranya tuh dari mana tuh dia? Oh, dari bawah sini. Suaranya gembret banget. Jadi
sama HP Advan NASA Pro yang kita review itu harganya 1 jutaan aja masih enak gitu ya. Ini antara trackpadnya atau emang dia lelet ya? Oke, sabar. Mungkin kita di next video kita coba otak-atik, kita pakai SSD, kita install Windows 7 dan kita coba apakah dia layak pakai. Tapi sekarang kita coba lihat-lihat dulu aja deh ya. Dan untuk webcamnya seharusnya sih nggak ada perubahan yang berarti, ini cuman ada plastiknya ya. Coba kita lihat webcamnya, karena webcamnya masih di 720p 30 fps. Nah, kalau misalkan prosesor itu kan perkembangannya pesat banget ya. Tapi entah kenapa webcam di laptop itu dari dulu ya perkembangannya itu santuy gitu. Untuk trackpadnya dia ini kayak, wih, webcamnya masih oke loh. Dan ini adalah kualitas webcamnya Acer Aspire One 756 ya, yang menurut saya sih sama aja dengan laptop-laptop kebanyakan di tahun 2022 ini, karena memang resolusinya ya sama 720p 30 fps. Jadi kayaknya yang laptop-laptop sekarang itu kayak di enhance lewat software aja, karena secara gambar raw itu masih mirip. Jadi noise di mana-mana, walaupun ini udah lumayan terang ya, masih noise, tapi nggak terlalu delay. Jadi kalau misalkan digunakan untuk Zoom meeting untuk pelajar yang masih SD itu menurut saya wajar sih. Dan ini kayaknya trackpadnya deh yang nggak terlalu berfungsi ya. Jadi kalau misalkan saya klik tuh harus berkali-kali gitu. Jadi trackpadnya udah aus, udah agak rusak. Nanti coba kita bersihkan juga. Tapi kalau untuk ngetik-ngetik doang, coba kita buka di WordPad aja ya, yang nggak terlalu berat. Jadi WordPad aja kayak notes, karena RAM-nya cuma 4 GB. Ini aja bukanya udah lumayan lama ya tuh. Dan hai Andika guys, di sini kita akan mencoba keyboard Acer Aspire One AO756. Oke, untuk keyboard nggak ada masalah. Keyboardnya itu feel tactile-nya udah mulai, karetnya itu kayak udah mulai aus, jadi ketika ditekan dia nggak langsung balik. Nah, kalau misalkan kalian tanya gimana performa dari Intel Pentium 8772 core 2 thread ini, sebenarnya kalau kita comparekan dengan Intel Celeron yang sekarang, itu sekitar 200-300 di multicore Cinebench R15-nya. Ini kemarin ketika kita tes, dia ada di 80. Jadi performanya itu kalau kita bandingkan dengan laptop Intel Celeron sekarang ya, itu 100% lebih berarti. Cuman laptop sekarang kan udah kebanyakan pakai SSD, dia juga udah support Windows 10, jadi lebih secara hardware dan software itu lebih teroptimize gitu. Kalau ini dia aja pakai Windows 10 jadi dipaksakan gitu. Oke, sekarang kita coba lepas. Tas! Dan dia langsung mati. Cuman pada tahun itu 2012 dia engselnya udah bisa hampir dibuka dengan satu tangan seperti ini. Cuman kalau untuk desainnya dia masih lumayan tergolong tipis loh ya, nggak terlalu tebel-tebel kayak laptop zaman dulu. Untuk portnya karena dia tebel ya, jadi lumayan lengkap. Ada input RJ45, input VGA juga masih ada, HDMI Type A. Terus di bagian kanannya ada input power, USB Type A lagi 2 dan audio jack combo. Walaupun secara dimensi menurut saya sih nggak terlalu tebal, bobotnya pun saya timbang kemarin juga sekitar 1,33 kg. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk bagian dalamnya Acer Aspire One ini. Dan di bagian covernya ini walaupun teknologi 2012 tapi dia udah dikasih kayak semacam plastik pelindung anti konslet seperti ini. Terus dia juga walaupun dia hemat daya ya, tapi karena fabrikasinya masih 32 nano, nggak terlalu efisien, jadi dia dikasih kipas lagi dengan satu heatsink yang langsung ke CPU-nya. Untuk memori RAM-nya dia single channel, cuman ini seharusnya kalau misalkan kita tambah di sini masih bisa. Jadi masih ada satu slot RAM lagi, untuk slot M.2-nya dia nggak ada. Tapi ini nanti bisa kita ganti dengan SSD. Jadi kita bisa ganti dengan SSD 2,5 inch. Mungkin di next video akan saya tambah memori RAM lagi, terus saya tambah dengan SSD SATA. Dan tadi kan udah ada kayak semacam bootingnya berapa detik, dan kalau misalkan udah kita ganti, kita coba cek apakah dia bisa masih layak dipakai kalau misalkan kita ganti SSD. Dan juga kita tambahin memori RAM-nya serta kita rubah lagi ke Windows 7 ya. Ini udah nggak ada murnya nih. Sebentar ya. Ini seharusnya ini ada murnya nih di sini nih. Jadi biar dia nggak terlalu tergoncang-goncang ya. Tapi dia nggak tembus nih, ini nggak bolong nih di sini nih. Jadi kalau misalkan kita baut pun nggak ada, di sini nggak ada pasangannya. Jadi emang pasangannya kayak gini doang ya. Dan dia dikasih busa untuk harddisknya, karena di situ kan ada motor yang bergerak, piringan muter terus gitu. Jadi kalau misalkan nggak dikasih busa, kalau misalkan kena goncangan itu bisa gampang cepet rusak. Makanya harddisk itu seharusnya di 2022 ini udah nggak dipakai lagi lah. Terus di sini juga masih kotor. Nanti coba kita upgrade, kita copot, kita pretelin dan kita ganti pastanya, kita ganti SSD. Dan kita review di next video.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Mungkin buat kalian yang nanti berminat ketika laptopnya ini udah saya update dengan SSD dan dia menurut saya udah layak pakai, silahkan kalian belilah. Di linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Tapi kalau sekarang, dan mungkin saya jual dengan harga ya modal aja, modalnya 500.000, SSD-nya berapa, nanti RAM-nya berapa. Saya nggak akan cari untung, tapi kenapa saya jual, nggak saya giveaway-kan aja, karena kita akan buat uangnya muter lagi ya. Kita ambil laptop second lagi, terus kita modif biar dia bisa layak pakai gitu lah, oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video retas kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi, and see you on the next video. Bye-bye!